Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri Turis, sepower update cocok channel yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Gimana kabar? Sehat selalu, yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa ya. Tetap semangat, harus tetap semangat ya. Lebaran sebentar lagi. Oke, buat kamu semua yang aja bergabung, yang baru melihat channel gue, langsung aja di subscribe, dan di like, dan di komen, dan di share, biar channel ini terus sama berkembang, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Oke, ini sebenarnya gue bakal mereaction sambil belajar tentang sejarah juga. Ini sejarah yang nggak pernah ada habisnya kalau kita membicarakan tentang yang namanya Nangro Aceh Darussalam. Wow, this is amazing ya. Dan ini dalam sebuah cerita atau riwayat ya, orang Aceh zaman terdahulu ya. Ini ada Syekh Abdul Rauf Asyingkili dan Sultan Iskandar Muda pernah mendapatkan wasiat dari Nabi Khidir alaihissalam, 10 wasiat. Nah, ini penasaran nih ya, ini ada 10 wasiat dari Syekh Kuala. Apakah ada hubungan dengan Nabi Khidir atau yang lainnya? Kita reaction bareng-bareng aja. Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, ini dia nih ya. Langsung ya. Dalam sebuah riwayat cerita orang Aceh terdahulu, Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala dan Sultan Iskandar Muda pernah mendapat suatu wasiat dari Nabi Khidir alaihissalam. Tepatnya di dalam sebutan Istana Darud Dunia Kutaraja. Oh, Darud Dunia Kutaraja. Disebut Banda Aceh. Masya Allah, Darud Dunia Kutaraja itu ya, dari zaman dahulunya. Wasiat ini termaktub dalam sebuah kitab yang diberi nama Kitab Madiatul Badiyah. Masa itu sampai sekarang, orang-orang menyebutnya dengan ramalan Syekh Kuala. Apa sajakah isi ramalan tersebut? Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Oke, ya, ini jangan lupa langsung didukung channelnya Haba Asan News ya. Ini sangat luar biasa banget kan, bener kan? Ini ada hubungannya dengan yang namanya Nabi Khidir alaihissalam. Terus juga dengan Sultan Iskandar Muda, dengan kitab Madinatul Tabiyah ya kalau nggak salah ya. Lanjut ya, Masya Allah, ini sangat luar biasa banget loh ini. Haba Asenio Media Aceh ya. Pertama, kahiji. Yang pertama, bahwa lebih kurang dalam tahun 1260 Hijriah, Aceh akan ditimpa dengan bala bencana. Yep. Kedua, bahwa dalam tahun 1320 Hijriah, Aceh akan dikalahkan oleh kerajaan Ba yang datang dari pihak barat. Ketiga, bahwa beberapa lama kemudian atau lebih kurang 45 musim kerajaan Ba dikalahkan oleh kerajaan Jim yang datang ia dari matahari terbit. Masya Allah. Ini sambil nyatet gue ya. Keempat, bahwa lebih kurang 4 musim menguasai Aceh oleh kerajaan Jim. Tiba-tiba ia keluar dengan sekelip mata. Masya Allah. Ia dikalahkan oleh Peraja Ajam, Peraja Gajah, Peraja Cage, Peraja Singa, dan Peraja sebagainya. Masya Allah. Kelima, setelah kerajaan Jim keluar, maka Nangro Aceh dan negeri di bawah mata angin lainnya atas usaha isi negeri itu akan berdiri satu kerajaan yang menaklukkan Nangro Aceh, dan negeri di bawah mata angin lainnya bernama kerajaan itu berawal dengan huruf alif dan berakhir dengan huruf jim. Alif, jim. Masya Allah, ini teka-teki nih. Keenam, kerajaan itu akan berdiri sampai kuat, tetapi negeri itu penuh dengan huru hara dan banyak pertumpahan darah. Masya Allah. Rakyat banyak melakukan kemudaratan dan kehidupan mereka susah, perdagangan mahal, pakaian dan makanan mahal, yang pandai tutup mulut, orang besar banyak dusta, semua rakyat berpaling muka dari pembesar-pembesar itu. Nah, ini kalau menurut analisa gue secara pribadi ya, rakyat banyak melakukan kemudaratan dan kehidupan mereka susah ya. Coba perhatikan deh.
Banyak zaman sekarang orang-orang yang seperti itu. Yoi enggak? Perdagangan mahal. Yoi. Ye. Ya kan? Susah. Perdagangan mahal. Contohnya nggak usah jauh-jauh, cabe. Cabe di pasar itu mahal. Ya. Lebih murah cabe di jalanan. Cabe-cabean kalau itu mah. Ya. Pakaian dan makanan mahal. Yoi. Benar. Ya kan mahal. Ya kan banyak penjual-penjual juga yang tipu menipu banyak. Seperti itu. Yang pandai tutup mulut. Banyak orang yang pandai tutup mulut. Apa namanya? Dia mengetahui kebenaran tetapi ditutup-tutupi. Ada ya, karena saking takutnya bersaksi, ada yang seperti itu. Ya kan? Orang besar banyak dusta. Banyak. Orang besar banyak dusta. Salah satunya apa? Contohnya apa? Ya banyak di pemerintahan kita. Mohon maaf Bapak ya. Ya. Contohnya seperti itu. Orang besar banyak dosa, banyaknya koruptor. Dan lain sebagainya itu. Masya Allah ya. Semua rakyat berpaling muka dari pembesar-pembesar itu. Nah iya benar. Ya ini sekarang nih. Ada kejadian. Banyak warga kita, banyak rakyat kita. Ya kan. Senusantara itu rata-rata semuanya rata-rata berpaling. Karena kenapa? Banyak yang dusta. Ya kan. Banyak yang bohong. Banyak yang hoak. Nah itu. Ya banyak. Perampasan terjadi di setiap simpang. Iya. Perampasan terjadi di setiap simpang. Iya. Apaan? Begal. Banyak di mana-mana. Ya. Karena kenapa? Pemerintahnya sendiri. Ya mohon maaf nih Bapak ya. Bapak pemerintah ini mah. banyak seperti itu. Karena kenapa? Nggak ada kemakmuran di kita gitu. Perampasan terjadi di setiap simpang, tidak bersenjata, dan banyak orang di masa itu sangat suka merah dan kuning dengan menanti yang tidak mengaku Allah dan bermusuhan dengan agama lain yang ada di bumi. Nah, tuh kan bermusuhan dengan agama lain, tidak mengakui Allah, banyak ateis, ya. Ateis. Sekarang mah zamannya ini udah zaman alhamdulillah, zaman amburadul ibaratnya seperti itu ya. Yang dulunya tidak menampakkan diri, sekarang berani menampakkan dirinya. Seperti LGBT, terus judi di mana-mana, banyak banget ya. Sekarang tergantung dari siapa? Tergantung dari diri kitanya. Jangan sampai, sekali lagi nih ya, berkali-kali gue bilang, jangan sampai yang namanya perpecahan umat muslim itu terjadi. Gitu, karena kita ini adalah semua bersaudara. Bersaudara sama muslim. Ya. Berapa kali tuh gue bilang? Selama syahadat kita masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hadis. Ya. Kita saudara. Ya, kita matiin apa sih yang dibawa? Iman, amal. Udah itu doang. Iman dan amal yang dibawa, emang apa lagi? Gontok-gontok berantem segala macam, jangan deh. Jangan amit-amit. Ketujuh, bahwa waktu itu umat banyak yang tersesat karena kurang ilmu, kurang amal, lemah iman, dan banyak dosa. Baru kan tadi bilangin kan? Kurang ilmu, kurang amal, lemahnya banyaknya dosa dan lain sebagainya. Ya iyalah zaman sekarang Masya Allah. Coba perhatiin. Ya kan? Orang nih kebanyakan zaman sekarang nih ya. Dia punya gelar panjang banget ya gelarnya. Ya kan? Udah SAG sarjana alam goib. Ya kan? SPD sarjana percaya diri. SH susah hirup dan lain sebagainya. Tapi pemikiran itu pendek gitu kan. Tidak memikirkan yang lain. Ya kan? Tidak memikirkan dampak ke depannya. Hanya memikirkan diri sendiri dan perut sendiri, itu kan banyak seperti itu. Itu karena apaan? Walaupun kuliah banyak, berisik banget itu klakson di bawah. Ya, berisik woy. Ya kan? Sampai mati gue ngomong. Nah, percuma kan mereka itu sekolah tinggi tapi pemikirannya pendek, percuma. Ya kan? Karena kurangnya ilmu, kurangnya amal, banyaknya dosa, mikirin perut sendiri, nggak mikirin orang lain. Nah, seperti yang sekarang di kita. Ya kan negara kita, coba bayangin deh, benar. Masya Allah. Ketika itu banyak umat Islam meninggalkan mazhab yang 4 dan membuat mazhab. Nah, ketika itu banyak umat Islam yang meninggalkan mazhab yang 4 dan membuat mazhab 5. Dan itulah tanda huru hara serta kutuk dan bala. Sekarang mazhab kita ada berapa? Ada 4 kan? Hambali, Maliki, terus Syafi'i. Satu lagi siapa teh? Lupa satu lagi. Terus Allah lupa. Hambali, Maliki, Syafi'i. Satu lagi lupa. Masya Allah nih, ya Allah nih. Nih seperti kayak gue nih, kurang ilmu. Ya.
Terus mereka bikin macam lagi huru-hara dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Allahu Akbar. 5. Dan itulah tanda huru-hara serta kutuk dan bala. Kedelapan, manusia pada masa itu banyak membuang adat istiadat sendiri dan memakai adat istiadat. Merinding serius deh ini bacanya, ya kan? Kedelapan, manusia pada masa itu banyak membuang adat istiadat sendiri dan memakai adat istiadat orang lain. Coba nih, perhatiin sama inti-inti semua. Ya sama kalian semua. Contohnya misalkan kalian dari suku Sunda, gitu kan. Bangga nggak kalian? Ya, memperkenalkan adat budaya Sunda. Bangga nggak kalian? Senang nggak kalian menjadi orang Sunda? Senang nggak kalian menjadi orang Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya? Seperti itu. Karena kenapa? Banyak banget ini kita kiblatnya nih. Anak muda ini kiblatnya udah nggak tidak berarah tujuan. Ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada yang ke sono. Masya Allah, ya kan? Ada yang aduh duh 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 duh. Blackpink ada yang gitu banyak kan, yang K-pop K-pop. Masya Allah, ya bener-bener ya. Ini kita balik lagi karena ini kurangnya ilmu, amal, terus apalagi tuh ilmu, amal dan iman itu, ya kan? Dan itu salah apa namanya perkataan-perkataan itu yang selalu diucapkan oleh abah atau guru ya Muhammad Hakim Bawazir. Jagalah ilmu, amal dan iman itu doang sebenarnya. Tapi faktanya banyak kan yang banyak kan yang apa namanya tidak membuang adat istiadat. Banyak gitu kan. Banyak gitu kan. Kita bebenah diri deh sekarang ya. Ini aduh Masya Allah. Ini kalau diterangin panjang banget nih. Istiadat orang lain. Pada masa itulah manusia banyak meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dan mengkafirkan itikat Ahlussunnah wal Jamaah. Tuh kan. Banyak yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Banyak banget. Udah banyak. Nggak bisa dijelasin. Ya, pikir aja sendiri ya. Lihat pikir aja sendiri. Yang pernah gue katakan sama kalian semua, ya, ketika zaman dulu belum viral-viralnya, belum ada yang namanya aplikasi video pendek untuk update status dan lain sebagainya dulu ya mungkin kalau misalkan tahu ya video ini, pernah mendengar atau pernah melihat video ini, kalian udah tua ya. Dulu ya waktu sekali lagi nih gue bilang waktu zamannya Mas Handa stres, ya bukan stres sih, agak depresi kayak gimana gitu ya. Dia joget-joget di depan kamera, ya kan? Banyak netizen yang mengatakan orang gila dan lain sebagainya, stres dan lain sebagainya. Coba sekarang bandingkan sama kalian gitu kan dengan orang yang menggunakan jilbab rapi, pakai cadar dan lain sebagainya, tapi dia joget-joget di depan kamera, ditonton oleh banyak orang. Pantas nggak seperti itu? Karena kenapa ya? Itu salah satu sudah meninggalkan ajaran syariat dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sebenarnya miris gitu. Sedih gitu kan. Memang sih banyak banget gitu ya. Ketika orang yang ngaji, orang yang sholawatan, kalau melihat video-video pendek itu orang yang ngaji, orang sholawatan itu di skip. Tapi kan yang joget-joget aja berkali-kali diliatin. Masya Allah. Pada waktu itulah orang negeri banyak mengikuti huruf 6 dan ada yang suka kepada huruf bergaris fa, kaf, atau sama dengan kaf, mim, jim, nun, dan sin. Kesembilan, bahwa nanti akan datang pada suatu masa rakyat akan bangkit dengan penuh amarahnya seperti api membara, bermaksud membela negeri dan bermaksud hendak melepaskan diri dari yang kuning. Kesembilan, bahwa nanti akan datang pada suatu masa rakyat akan bangkit dengan penuh amarahnya seperti api membara, bermaksud membela negeri dan bermaksud hendak melepas diri dari kuning dan merah dan sebagainya. Dan ini apa namanya yang menjadi teka-teki antara kuning dan merah ini ya. Dari tadi nih sebenarnya gue sambil mencatat juga ini, sambil mencatat juga, ya kan? Karena ini pesan ini bukan hanya sekedar pesan untuk didengar, tetapi untuk difikirkan juga secara logikanya ini apa maksudnya, apa nih antara merah dan kuning gitu kan.
Ya mudah-mudahan ini di sini kalau menurut apa namanya, mudah-mudahan menurut gue sih ya, di sini kan dikatakan pada suatu saat masa rakyat akan bangkit dengan penuh amarah seperti api membara, bermaksud membela negeri dan bermaksud hendak melepaskan diri dari kuning dan merah. Mudah-mudahan itu rakyat itu benar-benar bangkit marah gitu kan, karena menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar gitu aja udah. Mudah-mudahan ya kita positive thinking aja ya. Dan merah dan sebagainya. Akan tetapi kelakuannya bermacam-macam ragam, dan pada akhirnya yang memindahkan kuning dan merah dialah yang menang, yakni golongan yang tidak suka kepada pekerjaan atau perbuatan yang salah, serta berdirilah agama menurut Ahlussunnah wal Jamaah Yep. mazhab dengan mazhab dari mazhab yang empat. Nangro aman, Damai, adil, makmur seperti dahulu kala, yakni akan menang orang-orang yang beriman. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang terakhir atau yang ke-10 pada tahun 1440 Hijriah, negeri Aceh akan dikuasai oleh kerajaan Ajam Raya, yang dipimpin oleh pemimpin yang timbul dari rakyat yang berdarah pemimpin Ade atau Adir. Masya Allah. Manusia pada waktu itu kuat agamanya dan kuat imannya. Bidang ibadah dan pengajian di daerah-daerah sangat ramai dari orang-orang menuntut ilmu. Tetapi manusia pada waktu itu banyak yang takut, baik orang biasa, tengku-tengku daya, orang mengaji, tengku-tengku di kampung-kampung, sangat takut kepada penyakit yang tidak dapat diperiksa oleh alat medis. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianya tunun atau sihir, karena banyak manusia kala itu juga menuntut dan mengamalkan ilmu-ilmu sihir atau ilmu hitam. Wait, lanjut. Masa datangnya pemimpin Ade atau Adir yang menjalankan adat dan hukum atau hukum sampai negeri aman, damai, adil dan makmur, serta seperti dahulu kala akan berdiri kembali Kesultanan Aceh Serambi Mekah dan aman. Mudah-mudahan. Demikianlah 10 ramalan penting yang harus kita pelajari. Ya, benar-benar. Perkataan ulama besar Aceh di masa kekuasaan Sultan Malikul Adil Iskandar Muda. Sultan Malikul Adil Iskandar Muda. Kitab Madiatul Badiah, Tengku Cik Abdul Rauf Syah Kuala As-Sigili dikeluarkan dan disusun kembali oleh Tengku Syamsuddin Yahya. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah tadi informasi tentang 10 ramalan ulama besar Syah Kuala tentang Aceh. Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita Ini sangat bermanfaat banget. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itulah ya buat teman-teman. Ini 10 ya, 10 yang diucapkan oleh seorang ulama ya, Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili atau yang lebih dikenal dengan Syekh Kuala, yaitu adalah guru dari ketiga murid, salah satunya Syekh Abdul Muhi Pamijahan yang ada di Jawa Barat di Tasikmalaya ya. Masya Allah. Tadi kan terakhir yang dikatakan ya, istilahnya banyak orang-orang ya, mungkin yang ke-10 yang gue tangkap tadi, banyak orang-orang yang larinya menggunakan ilmu tenung, ilmu santet yang tidak bisa diperiksa oleh medis ya. Karena kan zaman sekarang juga banyak banget. Karena kalau nggak percaya ya, mungkin ini kalian juga kan suka pernah melihat kali ya konten-konten membahas dukun santet dan lain sebagainya. Kalau masalah itu sih, kalau buat gue secara pribadi, mau settingan mau enggak itu tergantung dari penilaian kita ya. Pada intinya nggak boleh ya kita menduakan, mensekutukan Allah, itu nggak boleh gitu kan. Kalau kita terkena penyakit, terus kita terkena musibah, kita minta hanya kepada Allah gitu kan. Jangan minta kepada selain Allah gitu kan. Bener nggak? Itu banyak banget kan seperti itu ya kan. Sampai sebenarnya ya Allah, ini miris banget, petasan kaget lagi. Miris banget gitu kan. Dia mengaku Islam, dia rajin sholat dan lain sebagainya. Ketika ada musibah dia langsung larinya ke dukun. Dia menanyakan gitu kan, meminta ke pohon gede dan lain sebagainya untuk menyakiti orang kan. Masya Allah itu kan, auzubillah min dzalik gitu kan. Mudah-mudahan ada orang yang melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan disadarkan gitu kan, diberikan hidayah oleh Allah supaya berhenti, udah stop ya. Karena kenapa, ketika kita mati
Apa sih nggak bawa? Ya kan? Kan tadi gue bilang amal, iman, perbuatan, amal. Iya benar. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah itu aja ya. Oke, yang saya makasih banget ya buat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar bermanfaat banget. Nanti untuk link video aslinya gue simpen di Deskripsi Blog ya. Deskripsi Blog. Pokoknya di situ deh ya. Yang pasti buat kamu semua, thank you banget udah ikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir, dan ini suatu pelajaran sangat luar biasa banget. Dan thank you banget buat channel apa ini? Hub Asa News, ya makasih banget sudah memberikan pelajaran seperti ini. Oke, gue ada terus dan pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Yulada.